Tuhan, selamat pagi. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu? Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau pada saat pagi hari ini anak-anak-Mu kembali datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa segala rasa syukur kami, membawa rasa kerinduan kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu pada saat pagi hari ini ya Bapa. Sucikan, layakan kami Tuhan, terlebih hati kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, memimpin ibadah ini ya Bapa. Jauhkan dari segala hal yang mencoba mengganggu kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang terlebih besar di tempat ini pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Ku ada sebagaimana Ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa.
bagi nama-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan,
beribu rebah di sisi kiri kami, Tuhan. Beribu lembah yang kami alami, Tuhan Yesus. Segala macam percobaan, Tuhan, di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkau yang akan menolong kami. Engkau yang akan memberikan kami kekuatan, Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu pada saat pagi hari ini, Tuhan, kami yakin kami akan diteguhkan. Kami yakin kami akan dikuatkan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kiranya apa yang Dia sampaikan, ya Bapa, itu hanya daripada-Mu saja. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang ibadah online di rumah, Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dan menyatukan mereka dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, Saudara yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah, Tuhan kiranya yang memberkati kita sekalian. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih masih tetap
menikmati pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, dan bersyukur juga tadi malam boleh kembali ke Wates dengan selamat telah mengikuti serta menghantarkan Saudari Glory yang menikah dengan Saudara Dimas di Tegal hari Sabtu kemarin dalam pemberkatan nikah yang kudus, dan semuanya berjalan lancar, dan kami sekeluarga juga bisa kembali ke Wates dengan selamat. Semua karena berkat Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan 6 ayat dari kitab 1 Samuel pasal 30. Kitab 1 Samuel pasal 30, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana membangun sebuah keluarga yang tegar di tengah-tengah masa yang sukar. 1 Samuel pasal 30 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmelit. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar, saudara, bagaimana membangun keluarga kita sebagai keluarga yang kuat, keluarga yang tegar di tengah-tengah kesukaran dan tantangan kehidupan kita. Kisah Alkitab yang kita baca, saudara, menceritakan pengalaman dari Daud dan para pengikutnya. Ketika Daud belum menjadi raja secara penuh di Israel. Nah, kisah Daud ini, saudara, memang penuh dengan berbagai dinamika, turun naik. Pengalaman kehidupan dari Daud menceritakan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keberhasilan Daud. Banyak sekali. Dia mengalahkan Goliat, dia mampu memimpin perang, dia dapat mengalahkan banyak musuh, dia dapat mengalahkan banyak binatang-binatang buas yang mau mengganggu kawanan domba. Namun tidak sedikit juga Alkitab menceritakan masa-masa berat yang dialami oleh Daud dan rakyatnya. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bagaimana Daud ada di tengah-tengah sebuah masa yang sulit, masa yang sukar. Nah, inilah hidup. Jadi kalau orang itu sering melihat kok hidup orang itu kok enak terus, kadang-kadang itu cuman
penampakan sekilas saja. Kalau orang Jawa bilang apa? Wang sinawang. Sekilas kelihatannya enak, sekilas kelihatannya nyaman, sekilas kelihatannya bagus, sekilas kelihatannya baik-baik saja. Ya puji Tuhan, kalau orang melihat kita seperti itu, jadi berkat. Tetapi orang kadang tidak pernah mengerti bahwa hidup manusia siapapun dia, itu selalu turun naik. Dalam bagian Alkitab yang kita baca ini, masa-masa sulit itu terjadi juga dalam hidup Daud. Ketika Ziklag dikuasai, di bumi hanguskan oleh bangsa Amalek. Ini adalah sebuah situasi yang begitu berat yang dialami Daud, dialami para pengikutnya yang bersama-sama dengan dia pada waktu itu. Kalau kita membaca bagian ini, saudara, ada deskripsi, gambaran kesulitan, kesukaran, kepedihan yang dialami oleh Daud dan orang-orang. Di situ dikatakan Ziklag dibakar habis, rata dengan tanah, dibakar semua. Istri Daud dan istri dari tentara-tentara Daud, anak-anak mereka semua juga ditawan. Mereka ada di dalam sebuah keadaan, mereka ada di dalam sebuah situasi di mana mereka mengalami sebuah kesedihan yang begitu berat. Mereka menangis, mereka sangat bersusah hati, sampai-sampai dikatakan di dalam Alkitab, mereka tidak lagi kuat untuk menangis. Jadi kalau orang sudah nangis, lalu udah tidak kuat lagi nangis, itu kan udah mentok. Mungkin kalau air matanya ada, udah stoknya udah habis, udah tidak kuat, tapi hatinya tetap sedih, tapi udah tidak kuat lagi mau nangis. Pada saudara yang pernah mengalami sampai pada titik itu, nangis, sedih, tapi udah tidak kuat lagi nangis. Kalau ibaratnya orang mengalami pengalaman susah itu udah pada mentoknya. Alkitab menunjukkan sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan yang lebih sangat memprihatinkan adalah Daud merasa terjepit dan orang-orang yang mengikutnya mau melempar dia dengan batu. Saudara, ketika kita mencoba menyelami kisah ini, kita membacanya, kita merenungkannya, lalu kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita, maka kita akan sampai kepada sebuah titik, sampai kepada sebuah kesadaran bagaimana pergumulan yang dihadapi oleh Daud adalah sebuah pergumulan yang berat. Di tengah-tengah komunitas, sebuah pergumulan yang di dalamnya terdapat konflik batin. Pasti ada konflik batin, entah di dalam diri Daud, entah di dalam diri orang-orang yang mendukung Daud, merasa bersalah, merasa tidak berguna, menyesal. Kenapa ya sampai istriku, anakku, tempat ini dibakar? Mengalami sebuah kepedihan yang berat. Bahkan kemudian dari konflik batin itu mulai muncul konflik horizontal, konflik di antara mereka yang seharusnya ada di dalam sebuah kesatuan, yang seharusnya ada di dalam sebuah keadaan untuk saling mendukung, yang seharusnya mereka saling menguatkan, tapi mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah konflik, ini sebuah keadaan yang berat, ini adalah sebuah keadaan di tengah-tengah masa suka. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita melihat hal-hal peristiwa yang terjadi melalui peristiwa Ziklag di dalam pengalaman kehidupan kita. Karena kita tidak pernah memungkiri bahwa situasi kehidupan yang dialami oleh Daud mungkin sangat
sesuatu juga yang sangat mungkin terjadi di dalam diri. Mungkin apa yang dialami Daud dekat dengan pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Ada kalanya kita masuk di dalam sebuah keadaan, situasi berat yang entah dari mana sebabnya muncul dalam diri kita. Kita tidak pernah tahu. Seperti Daud tidak pernah sadar, tiba-tiba orang Amalek datang. Daud dan mungkin orang-orangnya tidak pernah bermimpi hari itu Ziklag dibakar habis. Tempat di mana mereka berada dibakar habis. Istri dan anak-anak yang mereka cintai ditawan. Orang-orang yang mereka kasih harus terpisah dengan mereka. Mereka pedih hati, mereka berat. Mungkin juga saudara, hal-hal seperti itu terjadi dalam diri kita, dalam bentuk-bentuk yang lain, di dalam model-model cerita kehidupan yang lain. Entah itu pergumulan, persoalan yang mungkin dimunculkan oleh usaha, oleh bisnis, oleh pekerjaan, atau persoalan-persoalan yang lain yang terjadi di sekitar keluarga, di sekitar hidup rumah tangga. Entah itu kesalahpahaman atau apa yang kemudian menimbulkan sebuah persoalan-persoalan yang membuat kita mengalami sebuah kesukaran di dalam hidup. Kita tidak pernah tahu masalahnya mengapa bisa seperti itu. Kadang-kadang kita juga tidak pernah tahu, loh kok tiba-tiba muncul masalah ini dalam keluarga saya. Bagaimana sebenarnya kita harus menghadapi itu? Bagaimana kemudian kita bisa bertahan sebagai keluarga, sebagai komunitas yang telah dibentuk oleh Allah di dalam pernikahan, mampu mempertahankan kehidupan kita, keluarga kita, menjadi keluarga yang tetap tegak, tetap kuat di tengah-tengah masa yang sukar itu. Berdasarkan cerita dan peristiwa di Ziklag, saya akan mengajak saudara untuk melihat 3 hal. Namun di dalam ibadah ini kita akan melihat 2 hal saja. Hal ketiga kita akan lihat pada minggu yang akan datang. Yang pertama, saudara, bahwa kehidupan keluarga yang bisa tetap tegak, keluarga yang bisa tetap kuat, keluarga yang bisa tetap survive di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah kehidupan yang sulit. Ketika keluarga, ketika komunitas itu menghadapi pergumulan di dalam sebuah sikap yang tidak saling menyalahkan. Ini yang penting. Ketika Ziklag dibakar, ketika mereka mengalami kepedihan, ada satu persoalan yang muncul, yang kita lihat menjadi sebuah persoalan yang rawan untuk menghancurkan sebuah komunitas, rawan untuk menghancurkan sebuah keluarga. Apa itu? Saling menyalahkan atau mencari kambing hitam. Kok namanya hitam? Tidak kambing putih gitu, kambing hitam. Ada istilah apa? Mengkambing hitamkan. Biasanya saudara, yang menjadi persoalan di dalam keluarga, yang memperkeruh sehingga keluarga itu tidak bisa tegak apa? Saling menyalahkan. Kalau muncul masalah, cari kambing hitam, mencari tempat yang bisa disalahkan. Saudara, persoalan kambing hitam ini adalah sebuah persoalan yang sudah banyak diteliti. Kadang-kadang untuk mencari sebuah kedamaian dalam tanda kutip, orang memang mencari kambing hitam, tempat di mana pelampiasan segala sesuatunya, entah kemarahan, entah apa, dicurahkan. Setelah itu rasa damai. Contohnya apa? Kalau misalnya marah, ada apa di situ? Piring, apa, jadi pecah. Rasanya puas setelah itu pecah kan? Padahal itu tidak salah. Piringnya itu udah dibeli dengan uang kredit atau apa? Tapi ini marah,
gitu. Atau apa, dong. Itu kambing hitam juga. Tapi juga bisa dalam bentuk lain. Oh, gara-gara kamu. Wah. Salah satu persoalan setelah manusia jatuh dalam dosa, ketika Tuhan tanya, "Hei, kenapa kamu makan buah itu?" Oh, dia. Si Adam nuduh Hawa. Perempuan ini loh yang kau taruh. Si Hawa juga. Oh, bukan aku. Ini loh ular ini. Kambing hitam. Sadar atau tidak, manusia kita itu mencoba melindungi diri dengan mencari kambing hitam. Dan rasa-rasanya kalau sudah dapat kambing hitam, damailah hati kita. Padahal ini damai yang semu. Mekanisme kambing hitam ini adalah bentuk pelarian yang hanya menciptakan luka dan pertikaian di dalam kuat. Ketika Ziklag dibakar, ketika Ziklag hancur, ketika Amalek menghancurkan Ziklag, ketika semua istri mereka, anak-anak mereka, harta mereka ditawan, orang-orang ini mulai cari kambing hitam. Daud nih, ini gara-gara Daud nih. Maka kita semua mengalami seperti ini. Gara-gara Daud, istriku ditawan. Gara-gara Daud, anakku ditawan. Gara-gara Daud, kita mengalami nasib apes. Ayo kita lempari aja dia dengan batu. Dan lihat, ada persoalan di dalam diri manusia yang seringkali membuat sebuah komunitas, sebuah keluarga justru tidak bisa tegak berdiri. Saling menyalahkan. Apakah ketika orang-orang ini melempar Daud lalu kemudian selesai persoalan itu? Tidak. Masalah mereka adalah istri, anak-anak, harta mereka ditawan oleh Amalek. Apa hubungannya dengan menyalahkan Daud? Tapi ini yang seringkali terjadi. Entah saudara sadar atau tidak, ngaku atau enggak, ya tidak tahu. Kadang-kadang kita saling menyalahkan untuk mencari pembenaran. Bukan saya yang salah. Kalau udah seperti ini kan, wah, kok kayak gini ya? Bukan aku loh, bukan aku loh. Iya loh, gara-gara ini loh, gara-gara itu. Mengkambing hitamkan terlihat membuat segala sesuatunya beres. Kelihatan semuanya oke. Tapi sebenarnya ini kan menciptakan luka. Ketika kita bilang, kamu loh. Nah, yang sini bilang, kamu. Nah, kalau udah saling tunjuk menunjuk, itu episodenya baru. Muncul masalah yang baru. Kalau suami istri sudah mulai tunjuk menunjuk, orang-orang di tengah keluarga sudah mulai nunjuk menunjuk, gara-gara kamu, gara-gara kamu, bukan kamu. Nah, masalahnya A, yang muncul lagi masalah B. Masalahnya adalah istri, anak-anak mereka ditawan, muncul masalah baru, menyalahkan, yang menciptakan luka. Pernah nggak merasa dikambing hitamkan dan saudara happy saja? Ya. Pernah nggak dikambing hitamkan dan saudara, oh haleluya, puji Tuhan? Pasti marah-marah loh, enak aja. Nggak ada orang yang kemudian dikambing hitamkan itu senang. Nggak ada orang yang kemudian disalahkan itu happy. Nggak ada. Yang ada itu, wah aku yang disalahkan. Kok aku cuma gini? Kok aku disalahkan? Aku udah capek-capek. Kok aku yang disalahkan? Aku udah lelah-lelah. Kok aku yang disalahkan? Aku udah susah-susah. Luka hatinya. Masalahnya belum selesai, muncul masalah yang baru. Keluarga tidak akan pernah bisa tegak berdiri ketika orang-orang yang ada di dalamnya saling menyalahkan, saling mengkambing hitamkan. Ini pelarian, ini perasaan damai tanda kutip yang sebenarnya menciptakan luka dan memunculkan pertikaian.
Kalau masih ada yang seperti ini di dalam diri keluarga kita sedang menciptakan bom waktu, kita sedang mempersiapkan luka-luka yang baru, kita akan menciptakan pertikaian-pertikaian yang baru. Karena apa? Karena model yang seperti ini tidak akan membuat keluarga itu tegak. Karena apa? Akan mudah saling menyalahkan dan hancur. Dulu kalau saudara pernah belajar zaman kita, saya masih kecil itu ada pelajaran PSPB. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin tahun 80-90 tahu PSPB kan? Pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa, apa ya? PSPB kan? Ya? Nggak tahu kalau sekarang tuh apa, pelajaran sejarah kali. Salah satu yang dilakukan Belanda untuk menghancurkan Indonesia apa? Pecah belah dan jajah. Ketika keluarga itu saling menyalahkan, sudah, ini bibit-bibit kehancuran keluar. Ketika orang muda mulai mengkambing hitamkan, ini bibit-bibit masuk. Mekanisme kambing hitam itu justru merusak proses transformasi diri, proses pengembangan diri, proses pembaharuan diri. Tidak terjadi ketika semua orang membangun sikap saling menyalahkan atau mengkambing hitam. Tidak bisa. Kenapa? Tidak ada upaya untuk mengkoreksi diri sendiri. Oh iya, aku keliru ya. Berarti saya harus berubah. Berarti saya harus belajar. Berarti saya harus menata diri saya. Berarti saya harus memperbaiki hidup saya. Tidak akan ada. Semangat itu tidak terjadi. Upaya untuk membangun hidup seperti itu tidak terjadi. Karena kita selalu lempar kesalahan itu kepada orang lain. Kamu kok. Kita tidak pernah kemudian mau mencoba, oh iya memang waktunya saya, mungkin ini kekeliruan saya. Saya harus. Tidak akan pernah ada transformasi, tidak akan pernah ada upaya memperbaiki diri. Karena apa? Semua hal yang seharusnya disikapi sebagai proses pembaruan, kita buang, kita lempar, kita singkirkan jauh-jauh dari diri kita. Ini bukan saya, ini bukan saya, ini bukan saya. Ini masalah yang terjadi dalam mekanisme kambing hitam. Sudah dia menciptakan luka, sudah dia melahirkan pertikaian, maka dia juga akan dapat membangun sebuah transformasi diri dalam hidup manusia. Ini bisa kita terapkan dalam berbagai komunitas, entah itu komunitas dalam bentuk keluarga terkecil atau komunitas dalam bentuk yang lebih besar. Tidak akan ada komunitas yang tegak, yang kuat, yang baik, mampu berdiri ketika orang-orang yang ada di dalamnya hanya sekedar saling menyalahkan. Tidak akan pernah kekuatan untuk melahirkan. Yang ada tadi hanya melukai, yang ada hanya pertikaian, dan tidak pernah membangun sebuah kehidupan orang menjadi lebih baik. Karena semua orang menolak. Bukan saya loh, bukan saya loh, bukan saya loh. Ini kamu loh, ini kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Tidak akan ada perbaikan. Tidak ada peningkatan kualitas. Tidak ada pertobatan. Tidak ada upaya untuk mengembangkan kehidupan. Karena semua yang baik itu kita tolak. Kita tolak. Kita tolak. Padahal hal-hal itu justru ketika kita bercermin mengingatkan kita, oh ini memang kekeliruan saya. Oh ini memang masalah saya. Oh mungkin ini memang persoalan diri saya. Minimal saudara, ketika kita tidak menolak, kita tahu bahwa ini persoalan yang harus memang saya perbaiki. Entah seberapa lama, entah seberapa panjang, entah seberapa besar daya yang perlu kita upayakan, tapi paling tidak kita memiliki langkah awal untuk memperbaiki kehidupan.
ketika masyarakat pengikut Daud hanya menyudutkan Daud, ini gara-gara Daud, mereka mau melempari, ini tidak akan pernah menghasilkan sesuatu. Kita belajar dari cerita ini. Peristiwa kemenangannya di sini bukan karena saling menyalahkan. Bukan karena saling melempar tanggung jawab. Karena itu tidak akan pernah menghadirkan sesuatu yang. Jadi bagaimana sebuah keluarga bisa tetap tegak berdiri di tengah masa sukar hari-hari ini? Kita kan tidak tahu persoalan itu datang kenapa kadang-kadang. Kok bisa tiba-tiba muncul? Kadang-kadang kita tidak pernah tahu. Ada persoalan-persoalan yang kita tahu mungkin karena sebab-sebab tertentu, ya. Tapi juga banyak persoalan-persoalan yang kita tidak tahu, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hadir, tiba-tiba nyelonong saja hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya membangun sikap menyalahkan orang lain, maka itu tidak akan membuat keluarga kita tegak. Mulai membangun sebuah sikap untuk juga mengintrospeksi diri kita masing-masing. Masing-masing orang kemudian mulai melihat dirinya, oh iya, mungkin ada hal yang perlu saya perbaiki. Oh iya, mungkin hal ini saya perlu perbaiki. Yang lain ngomong, oh iya, mungkin saya juga perlu memperbaiki. Nah, kalau setiap orang mulai sadar pada dirinya sendiri, tidak perlu orang lain menyalahkan. Oh iya, aku yang harus memperbaiki di sini. Oh, mungkin aku juga harus memperbaiki di sini. Oh iya, aku juga harus memperbaikinya di tanah. Nah, enak. Iya ya, mari kita sama-sama memperbaiki. Kamu memperbaiki apa yang kamu anggap perlu untuk perbaiki. Saya akan juga memperbaiki apa yang saya perlu anggap perbaiki. Kalau kamu bisa menolong, melihat apa yang saya harus perbaiki, tolong lihat. Kalau aku bisa menolong untuk melihat apa yang perlu diperbaiki, mari kita menolong untuk memperbaiki. Kesiapan untuk memperbaiki diri membuat keluarga, komunitas itu tegak berdiri. Itu yang pertama, saudara, yang kita lihat dari kisah. Yang kedua, keluarga yang tegak berdiri di masa sukar adalah keluarga yang mampu menghadapi sebuah persoalan tidak di dalam kuasa emosi negatif yang pada akhirnya merusak kehidupan komunitas itu. Ini persoalan yang memang perlu untuk kita sikapi baik-baik dalam diri. Karena kemanusiaan kita ini kan kemanusiaan yang juga memiliki sisi-sisi emosi yang kadang-kadang bisa muncul, yang kadang-kadang bisa hadir, yang kadang-kadang menjadi respon dalam diri kita. Kisah kehancuran Ziklag mengingatkan bahwa orang yang dikuasai oleh emosi negatif tidak akan pernah dapat siap menghadapi persoalan. Emosi negatif adalah kabut yang membutakan mata kita untuk melihat sebuah persoalan dengan jernih. Jadi kadang-kadang kalau sudah emosi, logika kita tidak jalan. Karena kita didorong oleh apa? Yang mendorong kita ketika kita dikuasai oleh emosi, naluri-naluri kemarahan, semangat untuk melampiaskan kekesalan, semangat untuk melampiaskan kejengkelan. Seperti orang-orang ini mau melempar Daud, padahal Daud pimpinannya, padahal Daud yang menolong mereka, padahal Daud yang memimpin mereka, padahal Daud yang menuntun mereka dan membawa mereka selama ini. Tapi mereka mau melempar pimpinan mereka. Mereka mau melempar Daud. Mereka mau menghancurkan Daud. Emosi yang negatif, saudara, yang tidak terkontrol, justru melahirkan masalah-masalah baru di dalam pergumulan. Sama dengan hal yang kedua kan. Yang muncul hanya masalah-masalah baru. Ketika kita menghadapi segala sesuatunya dengan emosi yang negatif.
Emosi akan selalu ada dalam diri kita. Dan itu bagian dari refleks kemanusiaan kita. Tapi ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita, maka emosi kita akan membutakan kita, sehingga kita tidak bisa mengurai setiap persoalan demi persoalan dengan jernih. Pikiran kita dibutakan, akal sehat kita hilang, sehingga kemudian yang muncul adalah respon-respon yang tidak tepat, respon-respon yang tidak sepatutnya, respon-respon yang menghancurkan, respon-respon yang memalukan, respon-respon yang melahirkan masalah-masalah baru. Keluarga tidak akan pernah dapat kuat berdiri, tidak akan pernah dapat tegak di tengah-tengah pergumulan ketika setiap orang hanya dikuasai oleh emosi yang negatif, yang tidak terkontrol, dan akhirnya membutakan seluruh pikiran jernih yang seharusnya tetap hadir di tengah-tengah pergumulan. Karena kalau kita menghadapi sebuah tantangan, sudah Bapak Ibu mengalami pergumulan, persoalan di tengah-tengah keluarga, lalu pikirannya tidak jernih, ini kan kemudian yang muncul kan hanya masalah-masalah yang baru, yang muncul hanya tantangan-tantangan yang baru, respon-respon yang tidak baik. Coba kalau kita sedang panik, kemudian kita tidak bisa kontrol, kuasai emosi kita, nanti kemudian yang muncul terakhir apa? Oh ya, saya gila, saya gelap mata, oh iya, saya tidak sengaja. Tapi sudah terlanjur, sudah terjadi, sudah destruktif, sudah merusak. Yang hadir, yang muncul hanya penyesalan dan penyesalan. Mana gereja? Mana komunitas? Bagaimana keluarga bisa tetap tegak berdiri ketika setiap orang yang ada di dalam hanya dikuasai oleh emosi, semangat negatif, naluri untuk menghancurkan, naluri untuk melampiaskan kekesalan saja? Tidak bisa. Cerita yang kita baca membuat kita sadar akan berbagai potensi-potensi negatif yang bisa muncul. Ini reaksi kemanusiaan kita. Jangan kita bilang, oh enggak, itu bukan saya. Ini manusia. Saya juga manusia. Kita semua punya potensi untuk melakukan kesalahan-kesalahan ini. Saya juga bisa jatuh di dalam kesalahan-kesalahan ini, mengkambing hitamkan orang lain, atau dikuasai emosi sehingga kemudian justru merusak upaya-upaya perdamaian, upaya-upaya mencari solusi terbaik, upaya-upaya untuk melihat persoalan dengan jernih. Semua kita, saudara, sebagai manusia biasa punya potensi-potensi seperti ini. Kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh menjaga hati dan pikiran, kita akan menjadi orang-orang yang menghancurkan keluarga kita. Keluarga yang kuat dan yang tegak berdiri adalah keluarga yang tidak saling menyalahkan, tidak mengkambing hitam. Keluarga-keluarga yang tegak, yang kuat di masa sultan adalah keluarga-keluarga yang tidak mengedepankan emosi negatif di dalam setiap penyelesaian persoalan-persoalan kehidupan. Saudara, mari kita sadar potensi-potensi ini sebenarnya ada dalam diri kita. Ketika kita sadar bahwa hal ini bisa terjadi dalam diri kita, minimal kita sudah sadar bahwa ada bahaya yang harus saya sungguh-sungguh perhatikan. Ada bahaya, ada persoalan jika saya tidak mawas diri dengan kondisi-kondisi kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan dan persoalan ini. Karena itu sudah pentinglah bagi kita untuk setiap hari sungguh-sungguh membawa hidup kita ini pada kesadaran-kesadaran
mengingatkan diri kita bahwa kita butuh Tuhan. Kita perlu Allah. Kita butuh kekuatan Roh Allah untuk menolong. Dan dengan sadar mengingatkan diri kita, saya bisa ada di dalam masalah-masalah. Saya bisa terjatuh, saya bisa terpleset dengan persoalan-persoalan. Saya tidak akan mungkin membangun keluarga saya bisa tetap tegak di tengah-tengah masa sukar kalau saya membangun mentalitas, sikap, reaksi, respon dengan cara-cara seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengingatkan diri kita bahwa kita adalah orang yang lemah, yang butuh Tuhan. Kita memerlukan Allah untuk senantiasa bersama-sama dengan menguatkan langkah-langkah kita menghadapi tantangan. Masalah sangat mungkin muncul dalam diri kita, dalam bentuk apapun. Tapi mari kita hadapi masalah. Mari kita hadapi tantangan ini. Tidak dengan saling menyalahkan. Tidak dikuasai oleh emosi-emosi negatif di dalam menghadapi dan menyikapi persoalan ini. Masih ada satu poin yang menjadi poin penting. Bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang tegak, keluarga yang kuat di tengah-tengah masalah sukar. Saya akan sampaikan ini pada minggu ke depan di dalam bagian yang kedua dari pemberitaan firman Tuhan. Tapi pada hari ini saya mengingatkan 2 poin bagaimana kita membangun keluarga yang kuat, tidak saling menyalahkan, tidak dikuasai oleh emosi-emosi negatif ketika kita menghadapi tantangan kehidupan kita yang penuh dengan bergumul. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menguatkan saudara semua, sehingga kita bisa menjadi keluarga-keluarga yang tetap kuat, yang tetap tegar, berdiri di tengah-tengah masa yang sukar. Tuhan memberkati kita sekali. Amin. Puji nama Tuhan, firman yang sangat memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdiri kembali. Kita naikkan pujian, ku datang ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Datang
Tuhan. Kami kembali disadarkan Tuhan Yesus, agar kami dapat introspeksi diri Tuhan, tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya ya Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Jika kami masih sering menyalahkan ya Bapa, jika kami masih sering tidak sadar akan diri kami Tuhan Yesus, kami sadar kami banyak kekurangan Tuhan. Kami sadar ya Bapa, kami butuh Engkau Tuhan Yesus untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita ulang pujian ini dari awal. Ku datang ke tahta kasih karena Ku datang ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kau berikan anugerah-Mu dan pulihkan hidupku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu saat ini dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami semakin diteguhkan ya Bapa, kami semakin dikuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami semakin dikuatkan dalam menjalani hidup kami Tuhan. Kami semakin diteguhkan kembali Tuhan Yesus dalam menjalani segala percobaan di dalam kehidupan kami, di sepanjang kehidupan kami. Kami sadar kami butuh Engkau Tuhan. Hadirlah selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya, terima kasih. Dan sebentar kami akan menjalankan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, dan persembahan-Mu menjadi berkat bagi gereja ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau jalankan persembahan kita. Nanti ada ekstra kolektor, silakan Bapak Ibu untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah itu siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, biarkanlah bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, biarkanlah bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Untuk ibadah Raya Minggu tanggal 28 November, nanti pemimpin pujiannya Saudari Elsa, singernya nanti Saudari Sarah, LCD-nya nanti Saudara Fendi, cek suhu nanti Saudari Vita. Tim musik seperti biasa, lalu asernya nanti Ibu Anton. Sekian pengumuman gereja. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu.
Mari kita menghadap Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, ajaiblah Engkau Tuhan, yang memelihara, yang memimpin seluruh hidup kami. Hingga saat pagi ini kami dapat beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan tibalah kami di akhir ibadah kami. Kami bersuka cita buat kehadiran, buat lawatan, buat berkat rohani yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat terus bertumbuh di dalam kehidupan, di dalam pengenalan, di dalam membangun karakter kehidupan yang hidup dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang kami sudah dengar. Terima kasih buat hati yang mau untuk terus dibentuk di dalam kehidupan kami, agar kami dapat menerapkannya, menjalankannya dalam setiap pengalaman hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir beribadah pada pagi hari ini, maupun anak-anak-Mu yang beribadah di rumah. Engkau kiranya memberkati mereka semua. Apa saja yang mereka kerjakan, apa saja yang mereka lakukan, mereka yang menyembah, mereka yang memuliakan Tuhan, mereka yang sudah memberikan persembahan, mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan, dan semua yang sudah mereka kerjakan di hadapan-Mu, terimalah menjadi dupa yang indah di hadapan-Mu. Engkau yang membalas dengan berlipat kali ganda hidup mereka, dan biarkanlah mereka senantiasa terus melihat keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi di dalam hidup mereka. Mereka melihat bagaimana Tuhan membuka jalan atas setiap persoalan-persoalan hidup mereka. Mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan, menjamah, menolong, menyembuhkan, dan meneguhkan hidup mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami. Engkau yang selalu menopang, Engkau yang selalu akan menguatkan setiap kehidupan kami, agar kami tetap tegak berdiri menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dan memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami, berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, biarlah mereka dikaruniakan hikmat, anugerah, kekuatan yang datang dari Allah. Biarlah sukacita dari Allah memenuhi hati dan pikiran mereka, terus membawa hidup mereka hidup dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam maksud dan rencana Allah yang tidak pernah habis-habisnya di dalam setiap kami, orang-orang yang percaya dan berharapan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi keluarga Ibu Sarkowi, anak-anak serta cucu. Engkau kiranya memberkati mereka, agar kami dapat terus beribadah, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami sebentar akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau yang pimpin kami, tuntun kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Setiap para pelayan Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan pagi ini, kami semua diberkati oleh Tuhan, dan tambah-tambahkan kesetiaan kami untuk melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, dan kami mohon tangan berkat Tuhan terulur, terkedam atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulang, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupan kita sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang memimpin engkau, Tuhan yang mengangkat engkau, Tuhan yang memberikan masa depan yang indah, penuh dengan sukacita, yang dikerjakannya di dalam hidup kita sekalian, hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati Bapak Ibu.